ダメか。じゃあいいや。OK。出勤の持屋さん。お、すごいな。Ian Pratama Sang. Hai. Oh, Joanna sudah mulai datang ternyata. Iya. Oke. Hai. Oh, nangka. Hai, gimana na? Konbanwa minasan. Konbawa. Zaman sekarang ternyata ada beginian. Kalau kalian belum tahu. Tahu apa ini? Apa itu? Namanya TWS. Bingung kan lo? Gue juga bingung. Gue nonton Gadgetin. Jadi TWS itu menggantikan earphone dan harganya lebih murah daripada ini ya. True wireless stereo. Tuh lebih pinter tuh dia tuh. Mas Kaima. Hai. Oh. Nah, ini AA Johanna Sang sudah datang. AA Johanna Sang ini seorang yang luar biasa. Kalau Heru Sang itu salah satu founder dari Kijang, beliau ini kakeknya founder dari Kijang, IFAM, ya, kerjasama Indonesia Jepang Family. Beliau sudah melintang buana termasuk ke Jepang dan termasuk pekerjaan nasional Jepang yang ada di Indonesia sebagai NGO. NGO itu apa? Silakan ditanya. Ya, nanti ya tapi ya. Jangan sekarang dulu. Nah, ini cara pertanyaannya adalah bagaimana menampilkan berubah view. Nah, gue nggak tahu nih. Kumaha tuh. View-nya jadi 1 lawan 1 gitu kayak itu bisa nggak sih? Nggak bisa ya? View-nya cuma digini doang display-nya ya? Ada apa tuh AirPod? Oh, bukan. Kalau AirPod harganya 3 juta, ini hanya 350.000 setelah diskon dari 675. Hah? Oh, bukan. Ini mereknya Soundpads dari saya nonton Gadgetin. Di Amerika katanya terkenal. Amerika de Niki so desu kedo, nangka ya daitai 600.000 jadi diskon jadi 300 kemarin. Tahun kemarin. Sponsor enggak. Saya ini sama sekali. Kemarin tadi pertanyaan paling terkenal adalah kenapa nggak pakai Zoom? Ternyata Zoom gratisan saya habis. Jadi ini. Tapi sekarang saya mau nanya, kalian udah siap belum? Atau kita mau mulai? Saya rencana 24.5. Jadi sekarang kalau Nihongo mo renshu ga shitai nara, dozo. Watashi kite kudasai. Heru-san mo irushi, atau Santi-san mo irushi, dozo taku-san kite kudasai. Nai nara, ikimashou. Hai. Konbanwa. Dare ga hanashimasu ka? Oke ke. Wah! Do-san. Hai. Sumimasen. Oh. Oh, oke. Sip. Maaf ya, saya juga pertama kali pakai ini. 2 kali sih. Hai. Soka. Inai. Inai yo. Oh. 違うな。ちょっと間違えました。おお。はい。大体みんな同じ。はい、大丈夫です。36人のね、日本語で教えて。どういう意味？はい、Papa Sensei, hai, imasu. Ya, aku bacakan rules saya sudah soro-soro ojikan dakara. Kalau mau bertanya silakan angkat tangan. Angkat tangan tuh di kanan bawah. Kalau memang belum berbicara dan lingkungan Anda berisik, silakan di mute sebentar ya. Pertanyaannya kita hari ini kenapa sih gue
menghubungi AA Juhana atau apa Joko Joko jadi gue bingung. Josang itu adalah bahwa kenapa ini ternyata ada profesi. Nakamoshi anata wa tege toka magang toka surun atau wa nani o suru shimori desu ka? Jadi kalau misalnya kalian sudah magang, kalian sudah TG, balik ke negara sendiri ngapain sih? Atau misalnya kalian gua mau ngambil jurusan sastra Jepang gitu. Nah, nanti balik-balik itu lulusannya jadi apa gitu loh. Nah, ternyata salah satu kemungkinannya adalah kita berbicara menjadi penerjemah. Ya, baik penerjemah tulisan maupun tulisan. Ini ada dua orang yang saya tahu di sini, Bapak Heru Erlangga dengan Pak Johanna, ya. Hai, 今日は始まりましょう。はい、みんな準備できますか？大丈夫ですか？ はい、どうぞ。あ、Johanna さん、suatu Kalau Hai, もちろん質問です。 Pertanyaan paling penting, selama pernah jadi juru bahasa lepas freelance interpreter, itu gaji paling gede tuh berapa sih? Hai, 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 いいです。はい、大丈夫です。はい、はい。はい、見えます。こんばんは。イェーイ。イェーイ。
Hmm. Sebenarnya bukan perlu nggak perlu, cuman kita kan motivasi ya. Nah, karena come and go. Okay. Pertama, oh, oh, 私と同じけど。ああ、
Sebentar, sedang melakukan. Nah, coba diklik manual, Sensei. Kedua, ya. Oh, slideshow. Belum. Sure. Manual aja, Sensei. Manual, Sensei. Ada contoh nih. Keluar, Sensei. Belum keluar sama sekali malah. Wajah Sensei. Mau ikayate atau manual suruh? Hai. Hai. Muncul. Coba manual. Manual aja, Sensei. Manual. Maaf ya. Coba kalau manual berdua nggak, Sensei? Yang pertama. Maaf ya. Oh, baik, saya tetap slide 1. Nope. Hai. Gak apa-apa. Kurang ngerti. Nah, inilah salah satu tantangan live. Kemarin gue ada pertanyaan, kok Papa Sensei, Papa Sensei kok sepi banget, katanya kasihan banget, gak ada yang orang, nggak ada yang banyak begitu dicuekin katanya. Tapi ini tantangan live, bagaimana seorang A. Juhana yang udah senior banget mau turun menyapa kita, mau berbagi dengan kita. Ini orang-orang yang sangat bisa kita hargai gitu. Nah, terima kasih banget ya sharing. Kalau kalian ada teman-teman kalian yang mau sharing, silakan juga loh. Saya akan sangat welcome sekali. Kayak hari ini saya diundang jadi untuk apa ya sertifikasi tapi bagian fotografi dan ternyata ribet juga ya saya baru tahu untuk menjadi sertifikasi suatu ini ya suatu profesi gitu. Nah ini beliau ini juga sudah berkecimpung segitu lama. Kemarin terakhir beliau menerjemahkan tentang perwayangan A.A. Juhana ini. Jadi ketika ya saya lihat orang main wayang dia terjemahin, gue sih liar tuh kalau disuruh kayak begitu. Bahasanya bahasa Jawa, terjemahin ke bahasa Inggris gitu. Nah, ada pertanyaan kah? Bolehkah bertanya? Boleh banget Rocky fucking Sal. Tembak aja kalau masih bisa jawab kita jawab. Hmm. Ini yang paling penting, berapa sih gaji yang bisa paling diterima paling gede? Karena kan tentunya balik surat beda-beda ya pasti ya.
Oh, tapi bagus. Kelihatan. Boleh. Oh, ini. Oh, mantap. Nah,
Tuh mungkin tuh. Nggak di mute sama Hero Sensei. Bagi yang mau bertanya sebentar, tadi ada 2 orang udah mau bertanya, nanti akan kita jawab ya, sebentar ya. Oke, sebentar. Pertanyaannya ini sebelum mulai ya, tadi ada dari Rohim Fakisang, Sensei sebelum jadi interpreter atau penjuru bahasan itu apakah ada training? Terus untuk trainingnya itu berapa bulan? Buset, berapa bulan? Anjir. Oh, sebentar Sensei. Ini apa si Heru Sensei lowbat. Aku lagi berusaha ngebuka sebentar ya. Ini handphone aku wifi ku jelek banget di sini. Gak kebuka WhatsApp. Oke, tapi sebelumnya kita lanjut. Sensei, kalau untuk pemula ada wadah yang menampung nggak Sensei? Iya, betul betul. Hmm, baik.
Baik, terus Sensei ini pertanyaan lagi, bagaimana cara memulai karir sebagai juru bahasa dan apa saja praktik terbaik sebagai juru bahasa? Oke. Oke, Sensei, boleh yang tadi bahan PPT-nya dikirim aku lewat Telegram boleh nggak? Ini WhatsApp aku sedikit nge-hang. Eh, tolong Sensei. Nah, tapi untuk menjawab nih ya, aku mau menambahkan, aku kebetulan N3, tadi ini menjawab yang kalau untuk pemula dan sebenarnya bagaimana, tadi, sorry, apakah bisa menjadi juru bahasa tanpa harus menempuh pendidikan formal? Jawabannya bisa, karena saya sendiri, saya SPD, yaitu Sarjana Penuh Derita Bahasa Inggris. Bukan bukan bahasa Jepang sebenarnya. Ya, dan nah saya cuman dikasih kesempatan saya ambil beasiswa ke Jepang. Saya ke Jepang selama 1 tahun saya lulus-lulus dan orangnya saya sangat buta sekali tentang kanji dan saya dapatnya N3 di sini dan saya bekerja di Indofood Group kalau kalian tahu. Kalau Indofood Group. Nah, tapi jangan menyerah. Enggak, saya sekarang di Daikin. Eee, tapi perusahaan sendiri, cuman nggak ada berhubungan sama bahasa sama sekali. Cuman yang saya mau kasih tahu adalah jangan jiper aja, jangan pikirin duitnya dulu. Kalau kalian tahu JF juga sekarang sedang mengadakan lomba pidato pidato ya, kalau bisa tolong join gitu ya, nanti dapat menang. Karena perusahaan Jepang biasanya supaya pertama kali mau masuk, sebenarnya yang paling perlu adalah CV-nya dulu, CV-nya nakut-nakutin dulu sebenarnya. Ikutin lomba, ikut apa, pernah juara 3 atau apa, nah itu kan akan menambah kesempatan kita. Lalu juga kadang-kadang ada apalagi kayak seperti Ivita, saya juga pernah menerjemahkan untuk Kotaro Minami kalau tahu itu siapa, ya. Ketika dia di Indonesia. Walaupun waktu itu jabatan saya sebenarnya adalah tukang foto, tapi karena
penerjemahnya sakit, saya mencoba meneruskan gitu. Jadi akhirnya malah keterima. Orang Jepangnya senang, saya dikasih hadiah lumayan waktu itu. Uh, uh, iya, Tetsu-san. Oh, padahal setengah ngerti itu sebenarnya. Sensei, udah dikirim kah telegram Sensei? Kalau nggak hang gue. Sebentar. Oh, nggak apa. Oh, hai, domo. Siap. Makasih, sorry Sensei. Uh, nah, kayak gitu. Nah, sensei apakah oke? Okay. Sensei dasar dari belajar bahasa Jepang itu apa? Sensei mulai dari mana? Maksudnya sensei mulai dari hiragana kah, katakana kah, atau kanji? Waduh, panjang bener. Hmm, oke. Nah, Sensei, sumimasen, Sensei, bolehkah saat kita bekerja di Jepang, kita buka kursus bahasa Inggris di sana dan mengambil untung yang lumayan? Hmm. Oke, saya bantuin. Waktu itu saya pernah ngajar bahasa bahasa Inggris di sono. Waktu itu selain eh nggak kamu, saya ngajarin opa-opa, oma-oma. Jadi kayak misalnya di tingkat RT, kelurahan mereka lah. Mereka tuh bikin tiap hari sebulan sebulan sekali. Sebenarnya ada ganti-ganti orang. Jadi saya termasuk salah satu dari satu minggunya itu selama 3 bulan. Itu gajinya sebenarnya agak kecil. 1 jamnya itu 5.000 ditambah ongkos taksi pulang pergi. Nah, jadi kira-kira dapat hai gosen. Tapi kalau ichijikan dake, ichijikan dake, so gosen en. Biasanya taksi daitai 12万ぐらいか、じゃあ、いや、12万ぐらいかな。Lebih mahal taksinya karena saya waktu ke Tokyo. Saya dari Chiba. Enggak, tapi itu komunitas. Tapi saya juga pernah ngajar bahasa Indonesia itu 10.000 per jam. Ichibang.
Jadi lumayan sih sebenarnya kalau kalian bisa ke sono. Jadi banyak banget kesempatan. Cuman saya nggak mau bicara jauh-jauh. Kalau yang penting kalian ini kenapa saya undang beliau? Karena beliau ini yang kita banyak orang mikirnya kalau bisa bahasa Jepang harus ke Jepang. Padahal enggak. Di sini tuh banyak pekerjaan, banyak kerjaan yang kita bisa raih. Lu bayangin kerja di rumah cuma bermodalkan internet dan lu bisa dapat duit, coy. Kapan lagi gitu. Nah, hai dozo. Hai. Nah, hmm, oh, mantap. Oh, ini. Oh, sok. Hai, betul. Sebentar ya. Saya supaya hai. Oke, Domo. Oh, dibilang Domo. Apa nih? Ada lagi? Ada yang resen? Sensei, dalam dunia penerjemahan, selama proses penerjemahan suatu dokumen, apakah Sensei pernah menggunakan CAT atau Computer Assisted Translation Tools? Jika iya, menurut Sensei, tools yang mudah untuk dipelajari untuk beginner apa? Hai.
Oke, sebagai tambahan, ini bukan soal pakai chat-nya atau enggak, tapi kecepatannya menerjemahkan. Karena kalau misalnya tadi yang dia ngomong kita harus terjemahkan, kita ngomong terjemahkan, itu nggak mungkin bisa nggak saya belum tahu ada alat apapun yang bisa menggantikan seperti itu dan kredibilitas kita jadi pertanyaan sih. Oh, oke. Dokumen. Betul betul betul. Nah, terus tapi jika kira-kira peluangan translator dan interpreter bahasa Jepang untuk saat ini seperti apa ya? Ini bisa dicari di mana ya, Kang? Cut Inong Mutiasang. Hai, kikamasu ka? Ah, gomenasai. Watashi no denpa wa usai ka na. Oh, oke. Oke, Sensei. Oke, Sumimasen, contoh materi penerjemah topik kayak bagaimana? Nanti ini kita bisa latihan, cuman kalau bahannya kamu bisa lebih gampang, kamu download, saya jawab aja, aplikasi Todai News namanya. Kamu coba download, nanti kamu bisa latihan menerjemahkan dari situ aja. Itu udah paling bagus menurut saya saat ini ya. Atau saya ada tambahan? Materi penerjemah, contoh materi penerjemah topik kayak bagaimanakah? Oh, kayak. Oh, paus. Hmm. Oh. Nah, itu juga saya udah bahas waktu itu sama Herusang. Soalnya gaji penerjemah di Jakarta saat ini, kalau kamu punya N2 itu kurang lebih bisa mencapai 25 juta per bulan. Itu belum termasuk sampingannya, ya. Jadi itu. Nah, berikutnya Sensei, semisal kita hanya lulusan SMA dan berbekal sertifikat N3, bagaimana cara mencari koneksi untuk menjadi penerjemah?
はい。Oh. And Yongkyu, Yongkyu. Thank you. Ah, hmm. Bu- Hai. Oke. Nah, ini kalau ini berikutnya nih menarik menyusul itu. Kalau untuk kemampuan bahasa Jepang yang informal punya N3, sedangkan satunya formal lulusan bahasa Jepang D3, punyanya N4. Kira-kira dilihat dari peluangnya sama atau beda Sensei kalau di perusahaan Jepang? Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut saya ini D3 punya N4 lo di kuliah belajar kagak, coy. Sedangkan ini informal punya N3. Sebenarnya kan ini bisa dilatih. Noryoku itu sebenarnya hanya menguji kemampuan loh. Dia tidak menguji kemampuan speaking, dia hanya menguji pilihan ganda sebenarnya. Ya, jadi harus dibedakan. Nah, nah terus Sumimasen Sensei, saya orang Karawang. Kalau nyari koneksi perusahaan untuk penerjemah bagaimana? Koneksi perusahaan untuk penerjemah. Nah, itu sebenarnya juga ya kalau memang kamu mau tahu, kebetulan ini juga Kang A. Juwana ini punya LinkedIn. Tahu LinkedIn nggak? Itu aplikasi ya semacam itu. Sekarang saya lihat kemarin saya pas ngecek beliau punya udah kayak Telegram, kayak Instagram biasanya itu saya ngeliatnya tuh berasanya. Tapi itu menarik. Kalau kamu post di situ, nanti biasanya akan ada headhunter yang uh, apa dari kamu gitu loh. Jadi carilah juga di media sosial, misalnya apa jobsdb atau apa gitu. Bahkan ada orang-orang yang kalau kamu nonton video saya sebelumnya, ada anak yang mencari jobsdb, cari 10 perusahaan, dia ke Jepang, dia wawancara semua, keterima. Sekarang dia di Jepang, coy. Dan itu banyak banget ilmunya gitu loh. Oke? Ada yang mau nanya lagi? Oh, betul. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat nama kamu, kamu Google, kalau misalnya nama saya Diki Stefanus nggak keluar apa-apa, wah berarti kamu kebanyakan main ini Mobile Legend berarti itu kebanyakan. Betul, betul. Tua, masih masih jiwa semangat muda. Sensei sebagai penerjemah bahasa Jepun, apakah nggak ngomong? Sensei sebagai penerjemah bahasa Jepun, apakah bekal bahasa Inggris diperlukan?
Nah, tapi juga ini ilmu penting kalau saya bilang, kenapa bahasa Inggris itu penting? Kamu ketika nanti mencari jodoh di Jepang atau mencari teman berbahasa Jepang sebenarnya, mereka ada orang yang mencari mau belajar bahasa Inggris. Kita tukeran aja, dia ngajarin kita bahasa Jepang, kita ngajarin mereka bahasa Inggris pengalamannya. Walaupun sebenarnya PDKT sih sebenarnya. Soalnya. Ah. Nah, oke. Ada yang mau nanya lagi? Ini penting banget. Ini kalau bayar beliau tadi udah dengar harganya berapa, sekarang masih gratis loh, besok bayar. Jadi mendingan tanya sekarang banyak. Oh, oh Kang Jo, sok atuh. Gimana? Waduh, jadi Jobo desu. Ini sensei beneran nih, Nathan Yoshioka Sang. Ada pertanyaan nggak yang lain? Detsia-sia-sang, episode sang. Hai, hai, arigato. Nah kan, nih, moshi anata tachi mo nihongo o renshu shitai nara mo, dozo, dondon kite kudasai. Hai. Hai, jadi kalau misalnya nggak ngerti, gue yang terjemahin walaupun agak setengah bener. Dan beliau tuh, hai, uso dame desu. Nah, salah satu game kenapa kalian harus menjadi menerjemahkan, kalian hadir forum-forum ini bukan hanya mendengarkan, tapi harus berlatih berbicara. Ini yang kita nggak dapat. Kenapa kita harus ke orang lain, sedangkan kita sendiri orang Indonesia lebih gampang. Jadi pola pikirnya pun nyambung sebenarnya. Eh, hai. Oh, ya, betul. Hmm. Nah, jadi beliau menurut beliau itu keuntungan banget bagi kita dan maka kita harus mengerti itu sebagai advantage kita atau leverage kita. Oh, oh, hai. Oke. Hai, 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 Osaki. Oke. Bagaimana kalau nggak ada kita 5 menit terakhir? Silakan kalau mau bertanya, aku sangat membuka. Mau bicara lepas juga terserah. Karena yang ini tadi yang nanya-nanya di atas mau pekerjaan, silakan berlatih dulu, ya. Karena banyak banget yang bisa N1 pun ternyata ngomong nggak bisa. Hai, Dozo, Justiana Ria Latusang. Halo, hai, Justia. Oh, hai, konbawa. Oh,
Oh. Huh? Hai, hai, tante, hai. Jadi sebenarnya paling gampang kalau kamu ada waktu, kamu nonton YouTube bahasa Jepang yang pakai bahasa Inggris terjemahinnya. Seperti podcast 101 gitu-gitu. Itu juga membantu sih. Hai, hai. Shikatagana yo, naka renshu shikanai. Jadi you need to practice more and more. So it's be like more because we're not learning language by just only reading books, but by doing it by comprehensible input. So I think it's the best way. Hai, that's all. Hai, hai, hai. Nah, jadi karena Indonesia tuh lebih banyak ke polyglot. Contohnya yang kemarin terkenal itu lo bisa nyari cewek pakai lepek-lepek ya Bu Rusia. Jadi banyak banget karena itu. Nah, jadi ternyata Indonesia tuh gampang meniru kan tadi seperti beliau bilang, seperti dan kita juga banyak bahasa daerah. Jadi kalau bahasa daerah itu banyak banget apa logat-logat atau lafal yang bisa berbeda-beda juga dan itu pun sudah melatih otak kita untuk berbahasa yang lain. Jadi dari polyglot itu gampang. Oke, daijoubu desu ka, Diana-san? Hai, Tsurusa. Hai, Cut Inong Mutia-san, dozo. Cut Mutia Inong-san. Hai, Cut. Eh, kedengeran, kedengeran, kedengeran banget. Oh, すごい。
Oh. Hmm. Oh. Hmm.
Hmm, oke. Hai. Nah, oke. Jadi saya sudah kasih di chat room-nya itu ada Facebook groups-nya Kifam ya, Power. Nah, silakan bergabung dan diisi pertanyaannya dengan benar, jangan kayak saya. Kemudian untuk event yang berikutnya saya kasih di Telegram. Nah, tapi gini, maksud saya, kalau tentang gaji ini benar relatif dan tergantung gaji itu perusahaan yang nawarin apa. Jangan samakan Honda sama ya perusahaan yang beda gitu ya. Kayak waktu itu saya masuknya Indofood Group, tapi saya masuknya Nissinmas. Nissinmas itu kalau tahu cup noodle di Jepang, tapi di Indonesia tuh agak dikerdilkan sebenarnya. Waktu itu sekarang bubar lah. Nah, jadi tapi kalau gaji terlepas saya jangan mikirin gajinya, yang penting kita ikhlas, kita happy. Kenapa? Kalau dari situ nanti biasanya Sabtu Minggunya ada tawaran yang lain lagi, temenin bos main golf, dibayar lembur gitu-gitu, biasalah gitu. Nah, dan itu banyak. Jadi jangan nyerah kalau gaji itu relatif, yang penting kita ikhlas. Kalau ke gaji gede pun tekanan kayak teman saya, dia gaji dia 18-20 juta, tapi dia kerja kan dari jam, saya pernah kerja kayak gitu, saya kerja di Panasonic, terjemahan orang Jepang, saya pergi masuk kantor jam 8 pagi, saya pulang kantor tuh jam 4 subuh, sama sebulan. Kadang-kadang rambut saya rontok setengah, sama saya masuk rumah sakit akhirnya. Teman saya dua mati. Stres. Jadi pikirkan, jangka itu mendingan cari yang kita bisa nikmati. Jangan terlalu lihat ke atas, kadang-kadang kita perlu lihat ke bawah sebenarnya. Nah, jadi kalau terus kedua saingan, jadi saingan nih tambah banyak. Sebenarnya saya mau ngasih tahu kenapa saya milih Jepang juga. Pak Jokowi ini sekarang agak sedikit kurang ajar juga menurut saya, maaf ya. Bukan itu, karena dia sengaja orang nggak boleh ngimport masuk. Tujuan dia agar perusahaan bikin pabrik kayak AC nih ya. Sekarang saya bekerja di bidang AC, dia sengajain AC itu tidak boleh import masuk. Karena dia maunya maker atau brand-brand itu buat pabrik di Indonesia. Tujuan besarnya nanti membuat banyak pabrik dan menambah pekerjaan di masyarakat kita. Itu tujuan gedenya bagus. Tapi saat ini ya mungkin kita agak sedikit menderita, tapi saya percaya Indonesia kalau kita mau sharing terus, kita mau berbagi terus akan menjadi tempat yang lebih indah buat anak cucu kita. Nah, tuh enggak terpaksa soalnya. Sama ini kalau ada saingan sensei kalau saingan makin banyak gimana nih pertanyaannya? Sekarang kan tadi oversupply tuh. Hmm, tuh.
betul. Betul. Oke. Karena nih tambahan karena persaingan tuh bukan segalanya, bukan skill N2-nya yang penting. Yang penting bagaimana kamu menjual diri kamu dan membuat si konsumen itu sayang sama kamu. Begitu nanti dia pertama kali pakai kamu puas, dia akan manggil kamu terus, gitu loh. Walaupun kan rate kamu nanti naik. Hai, apa nih? Nah, sok atuh. Alah, S1 itu sarjana satu, kalau saya S3, SD, SMP, SMA, serata satu. Cuman N1 itu adalah tes kemampuan bahasa Jepang seperti TOEFL, cuma untuk bahasa Jepang. Mulainya dari N5, N5, N4, N3, N2, N1. Bahkan terbaru katanya ada N0 katanya. Malah nggak ngerti juga sih itu padahal. Nah, tapi tujuannya kuliah S1 baru semester 2. Jadi kalau misalnya orang Jepang kan mungkin standar universitas beda-beda, seperti UM-nya aja lah gitu. Nah, nanti dia kalau misalnya lulus kalau bisa usahakan N3. N5 itu biasanya nggak gitu kepake, N4 itu buat magang, TG ataupun segala macam. N3 itu buat lamar beasiswa maupun jadi Kaigo sistemnya. N2 itu biasanya buat kerja di Jepang. N1 gaji kamu bahagia. Iya, iya, bagus. Tapi kalau kita nggak usah tinggi-tinggi, kita raih N2